Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari sama kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, kita puji Allah karena memang Allah yang pantas untuk kita puja dan kita puji dengan segala kemahakuasaan Allah. Maka dari itu kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang seyogianya yang harus dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu, kalau seandainya adalah orang yang memuji ibu, aduh cantik kali bu, katanya, apa yang harus kita ucapkan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad hari ini dalam hidup kita hingga esok akhir hayat kita hingga di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita kepada judul tema kita pada hari ini, ada satu kisah yang ingin saya ceritakan kepada ibu-ibu, ya, yaitu seorang pemuda dengan ayahnya. Mereka ingin melaksanakan haji, ya, ke Baitullah. Mereka di negeri Arab itu, namun jauh dari Mekah, sehingga mereka harus mengadakan perjalanan berhari-hari. Di tengah perjalanan ternyata ayahnya meninggal, ya, ayah sang pemuda itu meninggal dunia. Sampailah ia ke Mekah, dia seorang diri. Dan sampai di Mekah itu beliau setiap ibadah hanya mengucapkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu saja yang dibacanya. Sehingga ada seseorang yang melihatnya gitu kan. Lalu menegur, kamu nggak tahu kalau di tempat ini doanya ini, gitu kan? Di tempat ini doanya ini. Beliau hanya diam saja. Hingga pada akhirnya setelah 3 kali ditegur sama orang yang melihat ini, beliau mengatakan kalau nggak tahu sini saya ajarin, ini bacaannya gitu. Lalu kemudian pemuda itu menceritakan perjalanannya hingga sampai ke Mekah. Di perjalanan ayahnya meninggal, ya, di tempat yang asing yang dia sendiri tidak tahu, ya, tempat itu. Dia sedih bukan main. Saking sedihnya dan ketakutannya dia, lalu ayahnya dibungkus, ditutupnya ayahnya pakai kain. Tapi dia sedih dan begitu sayang dengan ayahnya. Dibukanya lagi kainnya, mau memeluk ayahnya dan melihat wajah ayahnya untuk terakhir kali. Tapi alangkah dia terkejutnya ketika melihat wajah ayahnya
setelah dia bungkus, ya, dilihatnya ayahnya wajahnya berubah seperti hewan keledai. Dia pun sangat terkejut dan menangis, bukan main, karena dia tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, gitu ya. Lalu kemudian saking sedihnya menangis, lalu dia tertidur, dan di dalam tidurnya itu dia seperti bermimpi datang sesosok yang mulia, ya, sosok yang mulia datang, lalu kemudian pemuda ini bertanya, siapakah engkau wahai yang mulia? Aku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok itu menjawab bahwa dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dilihatnya wajah ayah pemuda itu dan disapunya mukanya, lalu berubah wajah ayahnya menjadi manusia kembali. Lalu pemuda ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ayahku bisa begitu? Gitu kan? Penasaran ya? Kenapa ayahku bisa wajahnya itu berubah gitu ya? Rasulullah menjawab, ayahmu ini semasa hidupnya beliau memakan riba, ya. Tapi dia mempunyai amalan. Sebelum tidur dia selalu membaca 100 kali salawat kepadaku setiap sebelum tidur. Maka aku datang untuk memberikan syafaat kepadanya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hikmahnya, oh iya Allah, jadi hikmahnya adalah saya mau mengangkat masalah bacaan salawat, bukan ribanya ya ibu. Ribanya udah tahulah hukum riba itu gimana ya kan. Tapi bacaan salawatnya, pastinya kita semua sudah tahulah macam mana yang dianjurkan kepada kita untuk membaca salawat ini. Tapi coba jawab dalam hati, berapakah kita baca sehari semalam salawat itu? Adakah sampai 100 kali? Dengan hitungan wirid seperti halnya ibu-ibu tadi menetapkan peraturan, kalau tak datang 3 kali berturut-turut maka akan sekian, 3 bulan, 10 bulan, ya kan? Kalau kita gimana? Ada nggak kita buat peraturan untuk kita sendiri yang kalau tidak kita baca 100 kali sebelum tidur? Belum ya, belum ada. Makanya ini satu motivasi. Ya, saya berharap kisah ini menjadi motivasi untuk kita. Apapun dosa kita, ya, kalau kita rajin bersolawat, syafaat itu pasti akan datang kepada kita, ya, insya Allah, berharap demikian. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, mulai hari ini mari sama-sama kita mengamalkan salawat, baik itu dalam keadaan tidak tidur maupun mau menjelang tidur. Karena kalau kita mau tidur itu kita berwudu, kemudian kita membacakan salawat, maka tidur kita akan menjadi ibadah. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi ya, sehingga kita lebih lagi untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tema kita pada hari ini tentang bagus salat, ya.